Malam pertama, Raka membuka warung lesehan di pinggir jalan kota Tegal terasa berbeda dari yang ia bayangkan. Angin laut berhembus tipis membawa bau asin bercampur aroma arang dari tungku bakaran. Lampu bohlam kuning yang digantung seadanya bergoyang pelan, memantulkan bayangan tikar yang baru digelar sore tadi. Warung itu berdiri di tanah kosong dekat rel kereta yang sudah jarang dilewati. Orang sekitar sering menyebut lokasi itu bekas tempat pembuangan mayat zaman dulu. Namun harga sewanya murah, sangat cukup untuk seseorang dengan modal pas-pasan seperti Raka. Ia menatap papan bertuliskan lesehan buatan sendiri, nasi, ayam bakar, seafood, yang ia cat bersama istrinya, Laras. "Semoga laku ya, Ras," ucap Raka pelan. Laras tersenyum tipis sambil menata sambal di mangkuk kecil. "Rezekinya kemana, Mas? Yang penting kita usaha dulu." Jam menunjukkan pukul 8 malam. Awalnya hanya 1-2 motor berhenti. Raka sempat khawatir karena pengunjung tampak sepi. Namun selang setengah jam, suasana berubah drastis. Motor dan mobil mulai berdatangan. Orang-orang duduk lesehan hampir memenuhi tikar. Asap bakaran mengepul tebal, suara pesanan bersahutan. "Mas, ayam 2, lele 3, pedas ya. Nasinya nambah." Raka sampai kewalahan, padahal ia tak memasang promosi apapun. "Mas, ini kok langsung rame banget?" bisik Laras heran. Raka menggeleng sambil membolak-balik ayam di atas bara. "Nggak tahu, tapi alhamdulillah, malam itu dagangan hampir habis total. Bahkan sebelum jam 11, lauk sudah menipis. Padahal ia memasak untuk 3 hari. Saat pelanggan terakhir pergi, tubuh Raka lelah bukan main. Ia duduk di tikar, mengusap keringat. "Terlalu ramai buat hari pertama," gumamnya. Pegawainya, Darto, ikut duduk. "Maaf Mas, tadi saya lihat aneh." Raka menoleh. "Aneh gimana?" Darto ragu menjawab. "Tadi di pojok, kayak ada yang duduk, dibungkus kain putih." Raka tertawa kecil. "Pelanggan pakai selimut kali." Darto menggeleng cepat. "Nggak gerak sama sekali, Mas. Saya kira manekin, tapi pas saya lewat lagi, udah nggak ada." Raka tak menanggapi serius. Ia pikir Darto hanya kelelahan. Malam makin larut. Rel kereta di belakang warung tampak gelap seperti garis hitam panjang. Lampu jalan tak banyak membantu. Saat Raka hendak mematikan tungku, ia sadar ada 1 piring nasi di meja pojok. Lauknya ayam bakar lengkap, masih utuh. "Ini punya siapa?" tanya Raka. Darto mengangkat bahu. "Nggak tahu Mas, dari tadi nggak ada yang ngaku." "Ya udah, buang aja." Raka mengangkat piring itu. Namun saat ia berbalik menuju dapur, bulu kuduknya meremang. Dari arah pojok terdengar suara pelan, seperti kain digesek lantai. Srek, srek. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. "Perasaan doang," gumamnya menenangkan diri. Piring itu ia taruh di dapur. Ketika ia kembali ke depan untuk menggulung tikar, nasi di piring tadi sudah hilang. Bukan jatuh, bukan berantakan, hilang bersih. Lauknya juga. "Dar, kamu makan nasi di dapur?" tanya Raka. Darto yang sedang menyapu langsung menoleh. "Enggak Mas, saya dari tadi di sini." Raka masuk lagi ke dapur. Piring itu kini kering, seperti baru dicuci. Perutnya mendadak terasa dingin. Malam kedua lebih aneh lagi. Tanpa promosi, tanpa spanduk tambahan, warung kembali penuh. Bahkan lebih ramai dari kemarin. Beberapa pelanggan wajahnya terasa asing, pucat, dan jarang bicara. Ada 1 pria duduk sendirian di pojok yang sama. Ia menunduk terus, tak menyentuh makanan. Raka menghampiri. "Pak, makanannya nggak cocok." Pria itu tak menjawab. "Pak." Perlahan pria itu mengangkat kepala. Matanya cekung, kulitnya pucat seperti tak pernah kena matahari. "Enak," jawabnya lirih. Raka mengangguk kikuk, lalu pergi. Saat ia menoleh lagi beberapa menit kemudian, kursi itu kosong. Piringnya licin seperti dijilat. Padahal Raka tak melihat ia makan sama sekali. Menjelang tutup, Darto kembali mendekat dengan wajah tegang. "Mas, saya lihat lagi." "Apa?" "Yang di pojok itu." Raka menahan nafas. "Si bapak pucat." Darto menggeleng pelan. "Kali ini jelas pocong, Mas." Raka langsung berdiri. "Jangan ngawur." "Serius, duduk nyender tembok, kepala miring." Raka memberanikan diri berjalan ke pojok. Lampu di area itu redup. Hanya bayangan tikar dan meja pendek. Kosong. Ia menghela nafas lega. "Nggak ada apa-apa kan?" Saat ia berbalik, terdengar suara di belakang telinganya. "Nasiku kurang 1." Raka membeku. Suara itu berat,
serak seperti keluar dari kain basah. Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun di meja pojok, kini ada piring tambahan yang sebelumnya tidak ada, berisi nasi hangat mengepul. Tangan Raka gemetar. Ia mundur perlahan. Darto mendekat. "Mas, itu dari mana?" Raka tak mampu menjawab. Malam makin sepi. Angin dari arah rel bertiup lebih dingin. Lampu bohlam bergoyang lebih kencang. Saat Raka hendak menutup warung, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya berhenti. Di ujung tikar pojok, sosok putih duduk bersila. Tubuhnya terbungkus kain kafan kotor. Ikatan di kepala miring. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi lubang mata gelapnya menatap lurus ke arah Raka. Tak bergerak, tak berkedip. Hanya duduk, seperti pelanggan yang menunggu dilayani. Raka ingin berteriak, tapi suaranya terhantam di tenggorokan. Laras keluar dari dapur. "Mas, kenapa?" Ia juga terdiam. Sosok itu perlahan mengangkat tangan terikatnya, menunjuk piring kosong di depannya. Lalu terdengar bisikan berat memenuhi warung yang sudah gelap. "Buka terus, kami yang akan meramaikan." Lampu tiba-tiba padam. Ketika menyala kembali beberapa detik kemudian, sosok itu hilang. Namun di meja pojok, kini tersusun rapi 7 piring kosong yang tak pernah mereka siapkan. Raka menelan ludah. Malam pertama, ia merasa beruntung. Malam kedua, ia mulai sadar. Keramaian warung lesehannya mungkin bukan datang dari manusia. Dan ia belum tahu harga yang harus dibayar. Sejak kejadian sosok putih di pojok warung, tidur Raka tak pernah nyenyak. Setiap memejamkan mata, bayangan piring kosong dan tangan terikat itu muncul lagi. Namun anehnya, ketika pagi datang, pikirannya seperti dipaksa tenang. Warungnya semakin ramai. Bahkan jauh lebih ramai dari warung lain di sepanjang jalan itu. Padahal menu mereka biasa saja, harga pun tak jauh beda. Pagi itu Raka sedang menghitung uang hasil jualan semalam. Tumpukannya tebal, jauh melampaui perkiraannya. "Mas, ini udah kayak hasil seminggu," ucap Laras pelan. Raka mengangguk, tapi wajahnya tak sepenuhnya senang. "Iya, tapi kamu gak ngerasa aneh?" Laras menatapnya. "Aneh gimana?" "Yang datang, banyak yang gak kita kenal. Mukanya pucat, datangnya tengah malam semua." Laras terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Namanya juga usaha rame, Mas. Jangan mikir macam-macam." Jawaban itu tak menenangkan. Sore harinya Raka membersihkan dapur. Saat menggeser tungku lama yang ia beli bekas, kakinya menyenggol sesuatu keras di lantai tanah. Krek! Ia jongkok, menggali sedikit dengan sendok semen. Tanahnya lebih lunak dari bagian lain. Ini apa ya? Beberapa menit menggali, sendoknya menyentuh benda seperti kendi kecil yang dibungkus kain hitam. Jantung Raka langsung berdegup cepat. Ia membuka kainnya pelan. Di dalam kendi ada campuran bunga kering, koin kuno dan rambut yang diikat benang merah. "Ras," panggilnya. Laras datang tergesa. "Kenapa?" Raka menunjukkan isi kendi itu. Wajah Laras langsung berubah pucat sesaat, tapi cepat kembali normal. "Mungkin bekas orang lama, Mas. Buang aja." "Bekas apa? Ini kayak sesajen." Belum sempat Laras menjawab, terdengar suara dari belakang dapur. Suara batuk tua. Raka menoleh. Di pintu belakang berdiri seorang kakek kurus, berjubah lusuh, memegang tongkat bambu. Padahal pagar belakang tertutup rapat. "Assalamualaikum," sapa kakek itu. Raka gugup. "Waalaikumsalam. Mbah dari mana?" Kakek itu tersenyum memperlihatkan gigi jarang. "Dari dulu saya di sini." Jawaban itu membuat Raka merinding. Kakek itu melirik kendi di tangan Raka. "Sudah ketemu ya, isi dapurnya?" Raka menelan ludah. "Ini punya siapa, Mbah?" Kakek itu tak langsung menjawab. Ia melangkah masuk tanpa dipersilakan, lalu duduk dekat tungku. "Warungmu sekarang laris kan?" Raka mengangguk pelan. "Ramai tiap malam, dagangan cepat habis." Raka makin tegang. "Mbah tahu dari mana?" Kakek itu terkekeh kecil. "Karena yang datang bukan cuma manusia." Suasana dapur mendadak dingin. Laras berdiri kaku di belakang Raka. Lalu kakek itu menunjuk tungku.
Di bawah situ bukan sekedar sesajen, itu pengikat. Pengikat apa? Tanya Raka. Perjanjian rezeki. Raka mengerutkan dahi. Saya nggak pernah bikin perjanjian. Kakek itu menatap tajam. Kamu memang tidak, tapi tempat ini sudah. Kalimat itu membuat napas Raka berat. Kakek melanjutkan, suaranya pelan namun jelas. Dulu pemilik sebelum kamu minta kekayaan. Ia memanggil penjaga dari alam seberang. Pocong yang kau lihat itu salah satu pelayannya. Raka mundur selangkah. Lalu, kenapa sekarang ke saya? Karena kau melanjutkan usahanya. Secara tak sadar, kau menerima warisannya. Laras tiba-tiba memotong. Mbah, kalau cuma warisan tempat, kenapa harus ganggu kami? Kakek menoleh ke Laras lama sekali. Syaratnya belum selesai. Cepat Raka bertanya. Syarat apa? Kakek menunjuk piring di rak dapur. Setiap malam harus ada 7 porsi khusus. Tidak boleh dimakan manusia. Tidak boleh dijual. Raka terdiam. Ia teringat 7 piring kosong yang muncul sendiri. Itu untuk mereka, bisiknya. Kakek mengangguk. Selama jatah dipenuhi, warungmu akan selalu ramai. Kalau tidak, tanya Raka. Kakek senyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka akan mengambil sendiri dari yang hidup. Suasana hening beberapa detik. Raka mencoba berpikir logis. Kalau saya berhenti saja, tutup warungnya, kakek menggeleng. Perjanjian sudah terlanjur berjalan. Tapi saya nggak pernah setuju. Rezeki yang kau terima adalah tanda persetujuan. Kalimat itu seperti menampar. Kakek lalu berdiri. Ingat, 7 porsi tiap malam, letakkan di pojok. Ia berjalan ke pintu belakang. Sebelum keluar, ia berkata tanpa menoleh. Jangan sampai kurang, atau kau yang jadi gantinya. Lalu ia menghilang di balik gelap. Malam itu Raka tetap membuka warung, tapi pikirannya kacau. Ia memasak dengan tangan gemetar. Tanpa disuruh, Laras menyiapkan 7 piring nasi lengkap. Kita ikuti saja dulu, Mas, bisiknya. Raka ragu, tapi akhirnya menuruti. Piring-piring itu diletakkan di pojok, tempat sosok putih pernah duduk. Menjelang tengah malam, warung mendadak lebih dingin. Padahal angin tak terlalu kencang. Satu persatu, piring itu bergeser sendiri. Tak terangkat, hanya bergeser pelan seperti didorong tangan tak terlihat. Srek, srek. Darto yang melihat langsung menjatuhkan gelas. Mas, dimakan. Dalam hitungan menit, nasi di 7 piring itu habis. Bukan berceceran, lenyap bersih. Lalu terdengar suara berat bersahut dari pojok gelap. Cukup, malam ini. Raka menahan napas. Namun sebelum ia sempat lega, 1 piring kosong tiba-tiba retak sendiri. Krak! Dari retakan itu keluar cairan merah pekat, menetes ke tikar. Darto mundur ketakutan. Itu darah, Mas. Bisikan lain terdengar, lebih dekat. Besok, jangan kurang. Lampu kembali berkedip. Saat terang stabil, 7 piring itu sudah tersusun rapi lagi, bersih seperti baru dicuci. Raka berdiri kaku. Kini ia mengerti, keramaian warungnya bukan berkah biasa. Ia sedang memberi makan sesuatu yang tak terlihat. Dan malam berikutnya, ia harus memastikan jatahnya tetap lengkap. Atau seseorang yang akan dijadikan pengganti. Sejak menemukan kendi di bawah tungku dan mendengar syarat 7 porsi, suasana warung lesehan itu tak pernah sama lagi. Raka tetap membuka usaha seperti biasa, tetapi pikirannya selalu dihantui ketakutan yang tak bisa ia jelaskan ke siapapun. Anehnya, pengunjung justru makin membludak. Setiap malam tikar penuh, suara pesanan bersahutan, uang mengalir deras. Namun di balik keramaian itu, hawa dingin selalu muncul setelah lewat pukul 11. Seolah ada jam tamu yang berbeda. Pegawai warung kini bertambah 1 orang, perempuan muda bernama Siti. Ia sepupu jauh Laras, datang dari desa karena butuh pekerjaan. Siti rajin, cekatan, dan berani lembur. Biar saya yang beresin dapur, Mbak, katanya suatu malam. Laras sempat melarang. Gak usah sendirian, tunggu Mas Raka. Tapi Siti hanya tertawa kecil.
"Ah, saya nggak takut." Kalimat itu kelak disesalinya. Malam Jumat tiba. Warung jauh lebih ramai dari biasanya. Banyak pelanggan datang menjelang tengah malam, sebagian duduk diam tanpa banyak bicara. Beberapa bahkan tak menyentuh minuman mereka. Raka mulai hafal pola itu. Ia berbisik pada Darto, "Jangan lupa, 7 porsi." Darto mengangguk cepat. 7 piring khusus kembali disiapkan, lengkap dengan lauk terbaik. Seperti malam sebelumnya, piring itu diletakkan di pojok. Menjelang pukul 12, hawa dingin turun drastis. Lampu bohlam bergoyang tanpa angin. Satu persatu, nasi di piring itu berkurang sendiri. Raka memalingkan wajah. Ia tak ingin melihat prosesnya. Namun tiba-tiba dari dapur terdengar suara benda jatuh keras. "Brak!" "Siti!" teriak Laras. Tak ada jawaban. Raka dan Darto berlari ke dapur. Mereka mendapati panci terbalik, sendok berserakan, dan Siti berdiri kaku di dekat tungku, membelakangi mereka. "Siti!" panggil Raka pelan. Tubuh gadis itu bergetar halus. Ketika ia menoleh, mata Siti memutih seluruhnya. Laras menjerit kecil, "Mas!" Siti lalu melompat dengan kedua kaki rapat. Sekali, 2 kali. Gerakannya kaku, seperti kain terikat. Darto mundur ketakutan. "Mas, dia kayak..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Siti bersuara, tapi bukan suaranya. Berat, serak, tua. "Jatah, kurang." Raka menelan ludah. "Kurang apa?" Kepala Siti miring patah ke samping. 7, belum cukup." Raka gemetar. "Tapi sudah 7." Siti tertawa. Suara yang terdengar seperti banyak mulut sekaligus. "Yang makan lebih." Dapur mendadak berbau tanah basah. Tubuh Siti lalu bergerak sendiri menuju pojok dapur. Ia berjongkok, mengais lantai dengan tangan kosong. Kukunya berdarah, tapi ia tak berhenti. "Siti, sadar!" teriak Laras sambil menangis. Siti menoleh cepat. Kali ini wajahnya berubah pucat kebiruan. Ia berbisik pelan tapi jelas, "Kami lapar." Lampu dapur padam sesaat. Saat menyala kembali, Siti sudah berdiri di atas meja, meloncat-loncat seperti pocong. Piring di rak berjatuhan satu persatu. "Perang! Perang!" Darto lari keluar. Raka bertahan meski lututnya lemas. "Tinggalkan dia!" teriak Laras. Namun Siti tiba-tiba berhenti. Ia menunduk, lalu menunjuk tungku. "Di bawah masih ada." Tubuhnya langsung ambruk. Raka dan Laras memapah Siti ke depan. Gadis itu pingsan, nafasnya berat. Setelah disadarkan dengan air, Siti menangis histeris. Saya lihat banyak, Mas." "Apa?" tanya Raka. "Di dapur penuh pocong, duduk nunggu makan." Laras memeluknya. Siti melanjutkan dengan suara gemetar. "Mereka marah, katanya yang dikubur di bawah tungku bukan 1. Jantung Raka berdetak keras. "Maksudnya?" Siti menatapnya takut. "Ada lebih yang belum dikasih makan." Malam makin sunyi. Pelanggan sudah pergi tanpa pamit seperti biasa. Raka bermeranikan diri kembali ke dapur. Ia menatap tungku lama itu. Perkataan kakek dan ucapan Siti berputar di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil cangkul kecil. "Mas, jangan!" bisik Laras. Tapi Raka tetap menggali. Tanah itu kembali lunak. Beberapa kali cangkul menghantam, hingga terdengar bunyi benda keras lain. Ia membersihkan tanahnya. Bukan kendi, melainkan tulang tangan manusia yang terikat kain kafan lapuk. Raka terjatuh mundur. Laras menjerit. Di saat yang sama, dari pojok dapur terdengar suara lompat bersamaan. Buk, buk, buk. Bukan 1, banyak. Bisikan berat memenuhi ruangan. "Kami belum kenyang." Lampu kembali berkedip liar.
Siti yang masih lemas berteriak histeris dari depan. Mereka keluar! Mereka keluar dari tanah! Raka menatap lubang galian itu. Tanahnya bergerak sendiri, seperti ada yang mendorong dari bawah. Ia kini paham. 7 porsi tiap malam bukan sekadar syarat. Itu hanya untuk menahan mereka agar tetap terkubur. Dan jika jumlah yang lapar lebih banyak dari makanan, mereka akan mencari pengganti yang hidup. Raka menatap dapurnya yang gelap. Untuk pertama kalinya ia sadar, warung lesehan ini bukan tempat usaha, melainkan tempat jamuan bagi arwah yang tak pernah pergi. Sejak malam ketika Siti kesurupan dan tanah dapur mengeluarkan tulang terikat kain kafan, suasana warung berubah semakin mencekam. Meski begitu, anehnya jumlah pengunjung tidak berkurang sedikit pun, justru bertambah. Setiap malam tikar penuh, kendaraan berjejer di pinggir jalan, suara pesanan bercampur asap bakaran seperti tak pernah berhenti. Dari luar, warung itu tampak seperti usaha paling sukses di jalur tersebut. Namun, hanya Raka dan orang dalam yang tahu, tidak semua pelanggan yang datang adalah manusia. Siti kini tak berani lagi pulang paling akhir. Setelah kejadian itu, wajahnya selalu pucat setiap menjelang malam. Mas, kalau udah lewat jam 11, saya di depan aja ya, pintanya pelan. Raka mengangguk. Iya, jangan ke dapur sendirian. Darto bahkan memilih tidur di warung daripada pulang malam. Hanya Laras yang terlihat tetap tenang. Ia bekerja seperti biasa, seolah semua kejadian itu wajar. Suatu malam, sekitar pukul 11:30, seorang pria datang sendirian. Ia memakai jaket hitam lusuh, celana panjang gelap, dan peci yang menutupi sebagian wajahnya. Ia duduk tepat di pojok yang sama, tempat piring 7 porsi selalu diletakkan setelah jam makan mereka. Raka mendekat membawa menu. Mau pesan apa, Pak? Pria itu tak langsung menjawab. Ia menunduk cukup lama. Akhirnya ia berkata pelan, "Nasi, 3 bungkus." "3?" tanya Raka. Pria itu mengangguk. "Lengkap." Suaranya berat, tapi datar, tanpa emosi. Raka menulis pesanan lalu ke dapur. Saat ia kembali membawa 3 nasi bungkus, pria itu masih duduk diam, tak menyentuh minuman yang sudah disajikan. "Ini, Pak." Pria itu mengambil bungkusnya pelan. Tangannya dingin saat bersentuhan dengan jari Raka. "Terima kasih," ucapnya lirih. Ia langsung berdiri, lalu pergi ke arah belakang warung. Bukan ke parkiran, melainkan ke jalur rel gelap. Beberapa menit kemudian, Darto mendekati Raka. "Mas, itu orang aneh." "Aneh gimana?" "Saya dari tadi perhatiin. Dia duduk di lampu terang, tapi nggak ada bayangannya." Raka langsung menoleh ke arah pojok. Dadanya mendadak sesak. "Kamu yakin?" "Sumpah, Mas." Raka mencoba menenangkan diri. Mungkin posisi lampunya. Namun rasa penasaran mengalahkan logika. Ia memutuskan mengikuti pria tadi. Raka berjalan pelan ke belakang warung. Tanah di sekitar rel lembab. Rumput liar tinggi, dan lampu jalan hanya satu yang hidup. Di kejauhan, ia melihat pria itu berdiri membelakangi, dekat gundukan tanah seperti kuburan lama. Pria itu membuka 1 bungkus nasi. Ia tidak memakannya. Ia meletakkannya di atas tanah, lalu membuka bungkus kedua, meletakkannya di samping. Begitu juga yang ketiga. Raka bersembunyi di balik tiang sinyal rel. Perlahan, tanah di depan pria itu bergerak, seperti ada sesuatu dari bawah. Lalu tangan terbungkus kain kafan muncul keluar, mengambil nasi itu. Satu lagi tangan muncul. Lalu, satu lagi. Raka menutup mulutnya agar tak berteriak. Dari dalam tanah, beberapa kepala pocong muncul setengah badan, memakan nasi bungkus itu rakus. Pria berjaket hitam berdiri tenang, seperti sedang memberi makan hewan peliharaan. Setelah nasi habis, para pocong itu tenggelam lagi ke tanah. Pria itu lalu berkata pelan, "Besok lebih banyak, warungnya makin ramai."
Suara itu berubah berat, bukan suara manusia biasa. Raka mundur tanpa sadar menginjak ranting. Krek! Pria itu langsung menoleh. Wajahnya kini terlihat jelas. Pucat kebiruan dengan mata cekung seperti mayat lama. Raka bergemetar. Pria itu tersenyum tipis. "Kau pemiliknya ya?" Raka tak mampu menjawab. Pria itu melangkah mendekat, tapi kakinya tak menyentuh tanah sepenuhnya. "Aku hanya pengantar." "Pengantar apa?" bisik Raka. "Pembeli dari alam seberang." Angin tiba-tiba berhembus kencang. "Warungmu sekarang terkenal di dunia kami," lanjutnya. Raka mundur selangkah. "Apa maumu?" Pria itu menunjuk warung. "Terus buka, terus beri makan. Kami yang akan mengirim pelanggan." "Kalau saya berhenti?" Senyumnya hilang. "Yang lapar bukan cuma yang di tanah." Suasana mendadak sunyi. Pria itu lalu berjalan melewati Raka, menembusnya seperti kabut. Tubuh Raka langsung dingin membeku. Saat ia menoleh, pria itu sudah hilang. Raka kembali ke warung dengan langkah lemas. Ia melihat tikar masih penuh, tapi beberapa pelanggan duduk terlalu diam. Saat ia perhatikan, sebagian tidak memiliki bayangan di lantai. Salah satu menoleh bersamaan dengannya. Matanya hitam kosong, lalu tersenyum. Raka langsung memalingkan wajah. Menjelang tutup, 7 piring kembali disiapkan. Namun kali ini, sebelum nasi diletakkan, terdengar suara bisikan di telinga Raka. "Tambah." Ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Bisikan itu datang lagi. "Yang di rel juga lapar." Raka bergemetar. Ia sadar sesuatu. Pembeli tanpa bayangan tadi bukan sekedar pelanggan. Ia kurir, penghubung antara warung dan kuburan rel. Dan setiap malam, jumlah yang harus diberi makan akan bertambah. Jika tidak, mereka bukan hanya mengambil dari dapur. Mereka akan naik, duduk di tikar, lalu memesan seperti manusia. Raka menatap pojok warung yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia melihat lebih dari satu sosok putih duduk di sana, menunggu dilayani. Sejak Raka melihat sendiri bagaimana nasi bungkus dari warungnya diberikan kepada sosok-sosok yang keluar dari tanah di dekat rel, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia mulai paham bahwa usaha yang ia bangun bukan lagi sekedar tempat makan. Warung itu seperti menjadi penghubung antara yang hidup dan yang sudah mati. Meski rasa takut terus menghantui, ia tak bisa menutup usaha begitu saja. Setiap hari uang masuk semakin besar. Hutang-hutang lama mulai lunas. Kebutuhan rumah tangga terpenuhi. Namun setiap rezeki yang datang terasa seperti membawa bau tanah kubur. Suatu sore sebelum warung buka, Raka menyiapkan bahan di dapur bersama Darto. Ayam yang akan dibakar sudah dibersihkan. Bumbu sudah diulek. Seperti biasa. Tapi saat Raka mulai memotong ayam pertama, pisaunya berhenti di tengah gerakan. Darah yang keluar bukan merah segar. Warnanya hitam pekat, kental seperti oli. Raka mengerutkan dahi. "Dar, kamu lihat ini." Darto mendekat. "Lihat apa, Mas?" Kalimatnya terhenti. "Itu kok hitam?" Raka mencoba membilas ayam itu di ember. Namun airnya justru berubah keruh gelap, mengeluarkan bau anyir yang menusuk. "Buang aja, Mas, jijik," kata Darto. Raka mengangguk, lalu mengambil ayam lain. Kali ini darahnya normal. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ayamnya sakit. Namun keganjilan belum berhenti. Menjelang malam, saat semua masakan hampir siap, lantai dapur terasa licin. Raka hampir terpeleset. "Air tumpah ya?" gumamnya. Ia menunduk, lalu membeku. Bukan air. Cairan merah pekat mengalir tipis dari bawah tungku lama, merembes mengikuti celah lantai. Darto yang melihat langsung mundur. "Itu darah, Mas." Raka berjongkok, menyentuhnya dengan ujung sendok. Hangat. Bau anyirnya sama seperti bau kuburan basah. Laras masuk tergesa. "Ada apa ribut?" Ia ikut terdiam melihat lantai. "Mas,
Ini dari mana? Raka menunjuk tungku. Dari bawah. Tiba-tiba terdengar suara tetesan dari dalam tungku. Tik, tik, tik. Raka memberanikan diri mengintip. Di dalam tungku yang seharusnya kering, dinding batanya basah oleh darah yang menetes perlahan. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang sedang berdarah. Darto gemetar. Mas, jangan buka. Tapi rasa penasaran Raka lebih besar dari takut. Ia mengambil linggis kecil, lalu mencongkel batu bagian depan tungku. Saat batu pertama lepas, bau busuk langsung menyembur keluar. Laras menutup hidung. Batu kedua dilepas. Di baliknya, terlihat kain kafan kusam yang terjepit di dalam rongga tungku. Raka menariknya pelan. Kain itu basah oleh darah hitam yang masih menetes. Tiba-tiba, kain itu bergerak sendiri di tangannya. Raka terkejut dan menjatuhkannya. Dari dalam tungku terdengar suara serak, berat, seperti tenggorokan kering. Panas, lapar. Lampu dapur berkedip liar. Darto lari keluar sambil berteriak. Kain kafan itu perlahan menggembung, seperti ada tubuh di dalamnya. Laras mundur sambil menangis. Mas, tutup lagi, tutup. Namun sebelum sempat ditutup, tangan terikat kain muncul dari dalam tungku, mencakar lantai berdarah. Raka jatuh terduduk. Sosok itu belum keluar sepenuhnya, hanya setengah badan, seperti tertahan sesuatu di dalam tanah. Ia membuka wajahnya yang terikat, kulitnya melepuh, hangus seperti terbakar. Mata kosongnya menatap Raka. Dulu aku yang dimasak. Raka membeku. Sosok itu melanjutkan dengan suara patah-patah. Dijadikan tumbal dapur. Darah mengalir lebih deras dari tungku, membasahi kaki Raka. Tiba-tiba terdengar suara lain, banyak dari bawah tanah dapur. Seperti puluhan orang berbisik bersamaan. Kami juga. Kami juga. Kami juga. Tanah di sekitar tungku bergetar, retakan muncul di lantai. Dari celah-celah itu, keluar darah hitam mengalir seperti sungai kecil. Raka merangkak mundur. Ia sadar yang dikubur di bawah dapur bukan 1-2 orang, banyak. Semua dijadikan tumbal agar warung tetap ramai. Sosok setengah keluar dari tungku itu menatap Raka tajam. Masakanmu enak, tapi kami belum kenyang. Tangannya menunjuk ke arah depan warung, ke tempat pelanggan duduk. Sekarang kami ikut makan di atas. Lampu padam total. Teriakan Laras dan Darto terdengar bersamaan dari luar dapur. Ketika lampu menyala kembali beberapa detik kemudian, tungku sudah tertutup lagi seperti semula. Tak ada kain, tak ada tangan. Namun lantai dapur penuh bercak darah dan bau busuk masih tertinggal. Raka keluar dengan tubuh lemas. Ia melihat pelanggan masih ramai. Namun kini beberapa di antaranya makan dengan cara aneh. Kepala menunduk terlalu dalam, tangan kaku seperti terikat. Salah satu menoleh kepadanya. Mulutnya penuh nasi, bercampur tanah. Lalu tersenyum. Raka menelan ludah. Kini ia mengerti satu hal yang lebih mengerikan. Selama ini, ia mengira ia memberi makan mereka. Padahal, mereka juga mulai makan masakan yang dijual ke manusia. Mencampur dunia dapur dengan dunia kubur. Dan jika itu terus terjadi, suatu hari, pelanggan hidup tak akan bisa dibedakan lagi dengan yang sudah mati. Setelah kejadian dapur berdarah, Raka memutuskan sesuatu yang selama ini ia tahan. Ia ingin menutup warung. Bukan sehari 2 hari, tapi selamanya. Rasa takut sudah melampaui keinginan mencari uang. Setiap malam ia melihat pelanggan aneh, sosok tanpa bayangan, bahkan yang keluar dari tanah. Kini dapurnya sendiri menjadi tempat munculnya arwah tumbal. Pagi itu ia duduk di depan warung yang masih tutup. Tikar digulung, kursi ditumpuk, tungku dibiarkan dingin. Laras keluar membawa teh hangat. "Kamu yakin mau berhenti, Mas?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. "Aku nggak peduli lagi soal rame atau uang. Ini bukan usaha normal." Laras terdiam. "Aku takut suatu hari kita yang diminta gantinya." Kalimat itu membuat Laras menunduk lama. Hari itu warung benar-benar tidak dibuka.
Tak ada masakan, tak ada asap, tak ada lampu dinyalakan malam harinya. Raka merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, ia mencoba tidur lebih awal. Namun tepat pukul 11 malam, ia terbangun. Bukan karena mimpi, melainkan suara ramai di luar rumah. Suara piring, suara orang memesan, suara arang menyala. Raka duduk tegak. "Ras, kamu dengar?" Laras yang setengah tidur mengangguk bingung. "Itu dari warung." Raka langsung berlari keluar. Pemandangan di depan membuat darahnya membeku. Warung yang siang tadi ia tutup rapat, kini terang benderang. Lampu bohlam menyala, asap bakaran mengepul, tikar tergelar rapi, dan pelanggan duduk penuh seperti biasa. Padahal tak ada satupun pegawai membuka. Raka melangkah gemetar mendekat. Tak ada suara kendaraan datang, tak ada suara manusia berbincang. Yang terdengar hanya suara makan, pelan, serempak. Ia mengintip dari samping. Tubuhnya langsung kaku. Yang duduk di tikar bukan manusia. Semua terbungkus kain kafan. Puluhan pocong lesehan makan dari piring yang tersaji sendiri di hadapan mereka. Beberapa menoleh bersamaan ke arah Raka. Mulut mereka bergerak mengunyah, meski wajah tertutup kain. Salah satu berdiri, melompat mendekat 2 kali. "Kenapa tutup?" bisiknya berat. Raka mundur jatuh. Aku nggak mau lagi." Pocong itu berhenti di tepi tikar. "Kami lapar." "Aku bukan yang janji," teriak Raka. Sosok itu memiringkan kepala. "Tapi kau yang buka." Tiba-tiba semua pocong berdiri bersamaan. Gerakan mereka serempak, meloncat pelan mendekati kasir kosong. Di atas meja kasir, uang tersusun rapi sendiri. Pocong yang paling depan menunjuk uang itu. "Ini bayaran kami." Raka melihat uang itu berubah perlahan. Warnanya memudar, lalu menjadi daun kering yang berserakan. "Kami tak butuh uang," lanjut suara itu. "Kami butuh makan." Lampu berkedip cepat. Dalam sekejap, semua pocong kembali duduk dan makan seperti awal. Seolah warung itu memang milik mereka. Raka lari masuk rumah. Napasnya tak teratur. "Ras, mereka buka sendiri." Laras memegang tangannya yang dingin. "Mas, aku juga lihat." "Kamu lihat? Tadi dari jendela, dapur nyala sendiri. Masakan udah matang semua." Raka terdiam mengeri. Ia kembali mengintip dapur dari belakang. Benar saja, panci mendidih sendiri. Ayam terbakar di atas arang tanpa ada yang membalik. Sambal terulek di cobek yang bergerak pelan, seolah ada tangan tak terlihat yang memasak. Tiba-tiba, suara langkah lompat terdengar di belakangnya. Buk, buk, buk. Raka menoleh. 3 pocong berdiri di pintu dapur. Salah satunya membawa piring kosong. Ia menyodorkannya ke Raka. "Masak." Raka mengeleng ketakutan. "Aku nggak mau lagi." Pocong itu berdekat. Kain wajahnya terbuka sedikit, memperlihatkan mulut penuh tanah. "Kalau kau tak masak," ia menunjuk rumah, "kami ambil dari dalam." Raka langsung berdiri melindungi arah rumah. "Jangan ganggu keluargaku." Semua pocong bertawa bersamaan, suara kering seperti daun digesek. Keluarga bagian dari janji. Tiba-tiba lampu mendadak padam total. Suara makan berhenti, sunyi. Beberapa detik kemudian lampu menyala lagi. Warung kosong, tak ada tikar tergelar, tak ada masakan matang. Seolah kejadian tadi tak pernah ada. Namun di meja kasir tersisa 1 piring kotor berisi tanah basah dan potongan kain kafan. Raka memegangnya gemetar. Kini ia paham satu hal yang paling menakutkan. Warung itu bukan lagi miliknya. Ia hanya penjaga yang dipaksa tetap membuka. Jika ia menolak, mereka tak segan mengambil pengganti dari orang yang ia cintai. Raka menatap dapur yang kini gelap. Ia sadar, perjanjian itu tak bisa dihentikan dengan menutup usaha. Karena yang lapar bukan sekedar arwah di tanah,
melainkan seluruh penghuni yang terikat di tempat itu. Dan mereka akan memastikan warung lesehan itu buka setiap malam, selamanya. Sejak malam ketika warung membuka sendiri dan para pocong duduk lesehan tanpa manusia satupun, Raka tak lagi punya keberanian membantah keadaan. Ia tetap membuka usaha setiap malam, bukan karena ingin, tapi karena takut sesuatu terjadi pada keluarganya. Setiap sore, ia memasak dengan perasaan tertekan. 7 porsi khusus selalu disiapkan, bahkan kini sering ditambah setelah kejadian di rel dan dapur berdarah. Anehnya, hanya 1 orang yang terlihat tidak terlalu terpengaruh oleh semua teror itu, Laras. Istrinya tetap bekerja seperti biasa. Wajahnya memang lelah, tapi tidak pernah setakut Raka atau pegawai lain. Hal itu mulai membuat Raka curiga. Suatu malam, setelah warung tutup, Raka terbangun karena haus. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil air. Namun, langkahnya terhenti sebelum masuk. Di dalam dapur, lampu redup menyala, padahal ia yakin tadi sudah dimatikan. Ia mengintip dari celah pintu. Laras berdiri di depan tungku lama, sendirian. Ia membawa nampan berisi nasi, telur, dan bunga 7 rupa. Raka mengerutkan dahi. Laras lalu bercongkok dan berbisik ke arah tungku. "Ini jatah malam ini, jangan ganggu suamiku." Jantung Raka langsung berdetak keras. Ia mendengar jelas, Laras bukan bicara pada dirinya, tapi pada sesuatu di dalam tungku. Dari dalam tungku terdengar suara balasan, sangat pelan, tapi nyata. "Perjanjian belum lunas." Laras menunduk. "Aku tahu, tapi jangan sekarang. Waktunya dekat." Tangan Laras gemetar, tapi ia tetap menaruh sesajen itu di bawah tungku. Raka mendorong pintu keras. "Laras!" Istrinya terkejut sampai menjatuhkan nampan. "Mas, kamu bangun?" Raka menatapnya tajam. "Kamu ngapain?" Laras terdiam. "Aku tanya, kamu ngapain ngomong sama tungku?" Laras tak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca. Raka melangkah mendekat, suaranya meninggi. "Kamu tahu sesuatu ya? Dari awal kamu tahu." Air mata Laras jatuh. "Iya, Mas." Jawaban itu membuat Raka seperti dipukul. "Apa maksudmu iya?" Tanya Raka lirih tapi tajam. Laras duduk lemas di lantai dapur. "Warung ini bukan kebetulan kita dapat murah." Raka menahan nafas. "Aku yang cari tempat ini. Aku juga yang setuju ambilnya, karena aku sudah tahu." Raka mundur selangkah. "Kamu tahu apa?" Laras menatap tungku lama itu. "Tempat ini bisa bikin usaha cepat ramai." "Dengan cara apa?" Tanya Raka, suaranya bergetar. Laras menutup wajahnya sebentar, lalu berkata pelan, "Pesugihan." Dunia Raka seperti runtuh. "Kamu yang mulai semua ini?" Laras mengangguk pelan sambil menangis. Ia mulai bercerita. Dulu sebelum warung buka, mereka terlilit hutang. Usaha Raka selalu gagal. Rumah hampir disita. Dalam keadaan putus asa, Laras bertemu seorang kakek di pasar malam. Kakek yang sama, yang pernah datang ke dapur. Ia menawarkan jalan cepat. Cukup sediakan tempat makan, sisanya mereka yang akan meramaikan. Awalnya Laras menolak, namun saat hutang makin menumpuk, ia kembali mencari kakek itu. Ritual dilakukan tengah malam, tepat di tanah tempat warung berdiri sekarang. "Aku cuma diminta tanam sesajen dan nyalakan tungku pertama," bisik Laras. Raka mengepalkan tangan. "Kamu nggak bilang ke aku." "Aku takut kamu nolak." Laras melanjutkan dengan suara patah-patah. "Awalnya cuma 7 pocong penjaga, mereka yang bawa pelanggan. Tapi tiap usaha makin besar, jumlahnya ikut bertambah." Raka teringat tanah dapur yang penuh tulang. "Kamu tahu ada tumbal." Air mata Laras jatuh deras. "Aku nggak pernah minta itu."
Terus kenapa ada mayat dikubur? Laras mengeleng histeris. Itu syarat lanjutan yang mereka tentukan sendiri. Aku juga baru tahu setelah warung ramai. Raka terdiam, nafasnya berat. Tiba-tiba dari dalam tungku terdengar suara retakan. Krek, krek. Keduanya menoleh bersamaan. Asap hitam tipis keluar dari celah batu. Suara berat itu muncul lagi. Rahasia sudah terbuka. Laras langsung memeluk kaki Raka ketakutan. Maafkan aku, Mas. Aku cuma mau kita hidup enak. Raka tak menjawab. Ia masih menatap tungku. Suara itu melanjutkan. Karena perjanjian dibuat oleh istri, maka pelunasannya juga dari keluarga. Raka membeku. Apa maksudmu? Bisiknya. Tak ada jawaban langsung. Namun di dinding dapur, bayangan kecil muncul. Bayangan anak mereka yang sedang tidur di kamar. Laras menjerit, "Jangan anakku!" Suara dari tungku tertawa kering. Tumbal terakhir, darah sendiri. Lampu dapur padam. Beberapa detik kemudian menyala kembali. Asap hilang, tungku kembali diam. Namun Raka dan Laras sama-sama tahu ancaman itu nyata. Raka menatap istrinya dengan mata campur aduk antara marah dan hancur. "Kamu sadar sekarang yang mereka incar siapa?" Laras hanya menangis tanpa suara. Raka menatap kamar anaknya dari kejauhan. Kini ia mengerti. Pesugihan itu belum selesai. Dan harga terakhirnya bukan uang, bukan usaha, tapi darah dagingnya sendiri. Setelah rahasia pesugihan yang disembunyikan Laras terbongkar, suasana rumah dan warung berubah semakin mencekam. Tak ada lagi ketenangan, bahkan di siang hari. Raka tak berani meninggalkan anaknya sendirian, sementara Laras diliputi rasa bersalah yang tak henti. Namun, satu hal yang paling menakutkan, warung tetap harus buka. Karena setiap kali mereka mencoba menutup, teror datang lebih ganas dari sebelumnya. Malam itu, udara kota Tegal terasa lebih dingin dari biasanya. Angin dari arah rel membawa bau tanah basah yang menusuk hidung. Raka memasak tanpa semangat. Tangannya bergerak otomatis, sementara pikirannya hanya tertuju pada anaknya yang sedang tidur di kamar belakang rumah. Darto mendekat pelan. "Mas, jumlah porsi khususnya nambah lagi." Raka mengangguk lemah. "Iya, jadi 11." "11?" Darto terkejut. Raka menatap pojok warung yang gelap. Mereka bilang yang di rel juga minta jatah. Darto menelan ludah. Seperti malam sebelumnya, menjelang pukul 12, suasana berubah. Pelanggan manusia mulai berkurang. Yang tersisa hanya sosok-sosok diam yang makan tanpa suara sendok. Beberapa bahkan tidak menyentuh nasi, hanya menatap piring. Satu persatu, bayangan mereka menghilang dari lantai. Siti yang melihat langsung gemetar di kasir. "Vas, mereka datang lagi." Raka tak menjawab. Ia sibuk menyiapkan 11 piring khusus. Nasi hangat, lauk lengkap, sambal, dan air putih. Semua disusun di pojok. Begitu piring terakhir diletakkan, lampu warung langsung meredup. Suara lompat terdengar bersamaan. Buk, buk, buk. Bukan satu, banyak, puluhan. Raka menahan nafas. Dari sisi tikar, dapur, dan arah rel, pocong-pocong bermunculan. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka duduk lesehan rapi mengelilingi piring. Beberapa masih berlumur tanah, beberapa kainnya robek memperlihatkan tulang. Satu yang paling depan menatap Raka. Ikatan kepalanya terlepas setengah, memperlihatkan wajah busuk. Jatah, malam ini cukup. Ia mulai makan. Yang lain mengikuti. Suara kunyahan terdengar serempak, basah, menjijikkan. Namun tiba-tiba, satu pocong berdiri. Ia menatap piring kosong yang sudah habis. Kurang. Yang lain ikut berhenti makan. Suasana mendadak tegang. Raka gemetar.
Sudah 11, sesuai permintaan. Pocong itu melompat mendekat. Kini jaraknya hanya beberapa langkah. Yang menagih bukan kami semua. Lalu siapa? Bisik Raka. Semua pocong menoleh ke arah dapur sekaligus. Dari dalam dapur terdengar suara gesekan berat, seperti sesuatu diseret keluar. Asap hitam tipis merayap ke lantai warung. Lalu muncul sosok pocong berbeda. Kainnya lebih gelap, hampir hitam. Tubuhnya lebih tinggi. Di lehernya terikat tali merah. Ia tidak duduk, ia berdiri tegak menatap Raka. Suaranya jauh lebih dalam dari yang lain. Perjanjian sudah jatuh tempo. Laras yang berdiri di belakang langsung menangis. Jangan sekarang. Sosok itu menoleh padanya. Kau yang membuat, kau yang menyerahkan. Raka maju satu langkah. Apa yang kalian mau? Pocong bertali merah menunjuk rumah. Darah pertama sudah kami terima dari tumbal dapur. Ia menunjuk rel. Darah kedua dari yang dikubur hidup. Suasana makin dingin. Sekarang darah terakhir. Tangannya terikat itu perlahan menunjuk ke kamar anak Raka. Laras menjerit histeris. Jangan anakku, ambil aku saja. Pocong itu tertawa. Suara berat menggema di warung. Darah istri tak cukup. Raka maju satu langkah. Kalau aku? Semua pocong langsung diam. Sosok bertali merah menatap lama. Kau pemilik. Darahmu kuat. Raka menelan ludah. Kalau aku gantinya, anakku bebas. Beberapa detik hening. Lalu sosok itu mengangguk pelan. Asal diserahkan sebelum fajar. Laras memeluk Raka sambil menangis keras. Jangan mas, jangan tinggalin kami. Raka menatap istrinya, lalu menatap warung yang sudah berubah seperti kuburan hidup. Ia tahu, semua ini berawal dari keputusannya menerima tempat itu dan rahasia Laras. Kini penagihan datang, dan seseorang harus membayar. Tiba-tiba suara tangisan anak mereka terdengar dari rumah. Keras, ketakutan. Semua pocong menoleh bersamaan ke arah suara itu. Sosok bertali merah berkata pelan, waktu hampir habis. Lampu warung berkedip cepat. Satu persatu pocong menghilang, kembali ke kegelapan. Menyisakan Raka dan Laras yang hancur di tengah tikar kosong. Raka menatap arah rumah dengan mata berkaca. Ia tahu, malam berikutnya bukan lagi soal memberi makan arwah, melainkan malam penentuan. Siapa yang akan menjadi tumbal terakhir agar pesugihan itu benar-benar lunas. Hujan turun tipis sejak maghrib. Jalanan kota Tegal yang biasanya ramai mulai lengang. Lampu-lampu warung lesehan milik Pak Wiryo tetap menyala terang. Tetapi suasananya terasa berbeda. Dingin, sepi, dan menekan dada. Raka berdiri di seberang jalan bersama Dimas dan Busari. Mereka menatap warung itu tanpa bicara. Malam ini adalah malam yang disebut Mbah Kramin, malam penentuan, saat pesugihan mencapai puncaknya. Apa kamu yakin mau masuk? Tanya Dimas pelan. Raka mengangguk. Kalau tidak dihentikan sekarang, bakal ada tumbal lagi. Busari menggenggam tasbih di tangannya. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tegas. Ibu ikut. Semua ini berawal dari keluarga kita. Mereka menyeberang. Saat kaki Raka menginjak tikar lesehan, hawa lembab langsung menyelimuti tubuhnya. Bau tanah kuburan bercampur amis tercium jelas, meski dapur warung masih mengepul. Pak Wiryo berdiri di dekat meja kasir. Senyumnya lebar, tapi kosong. Kalian datang juga, katanya tenang. Raka menahan marah. Saya sudah tahu semuanya, Pak. Pesugihan pocong itu nyata, dan warung ini tempat perjanjiannya. Pak Wiryo tidak menyangkal. Ia malah tertawa kecil. Telat, nak. Semua sudah berjalan terlalu jauh. Lampu warung tiba-tiba redup. Angin dingin berhembus dari arah dapur. Tikar-tikar bergeser sendiri seolah ada yang duduk. Dimas mundur setapak.
"Rak, lihat bawah meja." Raka menunduk. Sepasang kaki terbungkus kain kafan berdiri di sana. Diam, pucat, basah tanah. Satu, lalu dua, lalu banyak. Belasan pocong muncul mengelilingi lesehan tanpa suara. Busari gemetar. Astagfirullah. Pak Wiryo melangkah ke tengah ruangan. Dulu, aku cuma pedagang kecil. Warung sepi, utang menumpuk. Lalu seseorang menawariku jalan cepat. Kekayaan, asal ada tumbal tiap tahun. Dan Bapak setuju, bentak Raka. Pak Wiryo menatapnya tajam. Awalnya orang asing, lalu orang yang tidak akan dicari. Raka mengepal tangan. Supir, pengamen, pelanggan malam. Pak Wiryo senyum tipis. Sampai akhirnya syarat terakhir datang. Hening. Hujan di luar makin deras. "Syarat apa?" tanya Dimas. Pak Wiryo menoleh ke Raka. "Tumbal darah keturunan sendiri." Busari langsung terisak. "Jadi benar, kau incar Raka?" Raka terdiam. Jantungnya berdetak keras. Pak Wiryo mengangguk pelan. "Kalau tidak, semua hartaku hilang dan aku yang akan diambil." Tiba-tiba pocong-pocong itu bergerak mendekat, melompat pelan membentuk lingkaran. Tanah kuburan berjatuhan dari tubuh mereka. Salah satunya berhenti tepat di depan Raka. Kain kafannya terbuka sedikit. Wajah pucat membusuk terlihat. Dan Raka mengenalinya. "Itu Budi, karyawan warung," bisiknya gemetar. "Semua yang kau lihat di sini, korban perjanjianku." Pocong itu mengangkat tangan terikat, menunjuk Raka. Suara serak keluar dari balik kain. "Gantikan kami." Dimas menarik Raka mundur. "Kita harus keluar sekarang." Tapi pintu warung sudah tertutup sendiri. Tikar-tikar berdiri seperti dinding. Mbah Kramin tiba-tiba muncul dari dapur, membawa kendi kanah. "Belum selesai," teriaknya. "Perjanjian harus lunas malam ini." Ia menumpahkan isi kendi ke lantai. Air bercampur darah. Pocong-pocong itu menjerit pelan, lalu bergerak cepat ke arah Raka. Busari berteriak, "Jangan ambil anakku!" Ia maju menghalangi. Tanah di lantai retak. Tangan-tangan pucat keluar, menarik kaki Busari. Raka panik. "Ibu!" Pak Wiryo goyah. Wajahnya berubah ketakutan. "Tidak, bukan dia. Ambil aku saja," teriaknya. Mbah Kramin tertawa keras. "Terlambat. Tumbal harus garis darah muda." Saat pocong hendak menyentuh Raka, tiba-tiba terdengar azan dari kejauhan. Lirih tapi jelas. Semua pocong berhenti. Mbah Kramin menoleh marah. "Siapa berani?" Pak Wiryo lari ke arah Rakasir, mengambil sesuatu. Selembar surat perjanjian rusuh. Dengan tangan tergemetar, ia merobeknya. "Cukup, aku akhiri semuanya." Mbah Kramin menjerit. Tubuhnya retak seperti tanah kering. "Kau tidak bisa." Pak Wiryo menatap Raka. Air matanya jatuh. "Maafkan Bapak, semua karena serakah." Lalu ia melangkah ke tengah lingkaran pocong. "Aku ganti tumbalnya." Raka berteriak, "Jangan Pak!" Tapi pocong-pocong itu langsung melompat, membungkus tubuh Pak Wiryo dengan kain kafan yang muncul tak dari mana. Jeritan Pak Wiryo menggema, lalu sunyi. Tubuhnya jatuh kaku ke lantai. Sudah terbungkus sempurna, seperti mayat baru. Mbah Kramin menjerit terakhir kali sebelum tubuhnya hancur menjadi tanah. Seketika lampu warung menyala normal. Pocong-pocong satu persatu menghilang, meninggalkan bau tanah basah. Hening panjang menyelimuti ruangan. Raka terduduk lemas. Busari memeluknya sambil menangis. Dimas berbisik, "Selesai?" Raka menatap tubuh pocong yang terbaring. "Pak Wiryo, belum tentu." Tiba-tiba tubuh itu bergerak. Perlahan, bangkit duduk. Kain kafannya kencang menutup wajah. Suara berat keluar dari dalam. "Perjanjian belum lunas." Raka membeku. Masih ada satu yang menikmati hasil pesugihan. Semua menoleh bersamaan ke arah dapur.
Panci besar di atas tungku bergoyang sendiri. Tutupnya terbuka. Dari dalamnya muncul tangan pucat terbungkus kafan kecil, seperti milik anak-anak. Bu Sari menjerit. Suara pocong Pak Wiryo kembali terdengar. Tumbal pertama, anak yang hilang 20 tahun lalu. Raka teringat cerita lama, anak Pak Wiryo yang dikabarkan hilang. Panci itu jatuh. Sosok pocong kecil berdiri di lantai, menatap mereka, lalu menunjuk ke arah Raka. Lampu warung langsung padam, dan suara tawa anak kecil menggema di seluruh ruangan.